Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para jamaah citarullah rahimakumullah. Kita lanjutkan diskusi kita tentang tafsir Jalalain yang sudah kita bacakan hampir berakhir juz 1, Pak ya. Cuman satu tidak tahu ayat berapa ini, saya lupa. Minggu yang lalu kita sudah bicarakan bahwa Nabi Ibrahim sebagai bapaknya agama-agama Samawi atau agama Tauhid. Karena beliau diklaim sebagai tokoh penting di Yahudi, meskipun di Nasrani kurang terlalu penting ya, karena paling banyak itu kan dibicarakan soal Nabi Isa. Sementara di Islam dianggap sangat sangat penting beliau itu kan. Kemudian beliau diminta oleh Allah Ta'ala diberikan perintah-perintah, di antaranya khitan, kemudian manasik haji, terus kebersihan lain seperti untuk berkumur, kemudian siwakan, memotong kumis dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu perintah Allah kepada beliau dan sampai sekarang masih kita lanjutkan. Jadi yang kita lanjutkan itu syariah lama yang berupa syariah kita ada tauhid, ada akidah, ada syariah akhlak. Syariah lama yang masih kita pertahankan paling banyak itu dari Ibrahim. Di antaranya adalah haji. Haji itu syariat lama Pak, bukan hal baru. Jadi jangan mengira Islam datang kemudian semua baru, enggak. Ada syariat-syariat lama yang dipertahankan. Di antaranya adalah khitan. Khitan itu syariat lama kan. Yang kita kan cuma kita sama Yahudi. Nasrani enggak ya kan. Ya ada beberapa teman Nasrani kemudian khitan ya motifnya tadi itu hanya untuk kesehatan. Tapi secara umum ya kan mereka tidak wajib. Tapi kalau Islam kan wajibkan. Kemudian Yahudi wajibkan juga. Itu kan syariat lama. Kemudian yang kedua adalah haji. Haji yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim masih kita ikuti terus kan sampai sekarang ini. Nah, selanjutnya masih bercerita tentang Nabi Ibrahim ini akan kita bacakan ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa idh yarfa Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah hai Muhammad ketika Nabi Ibrahim itu mengangkat atau meninggikan fondasi Baitullah dan juga disertai Ismail, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kami meninggikan Baitullah. Sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi waktu itu ketika Ka'bah runtuh kan, sudah runtuh itu tidak ada zaman Nabi ya, sebenarnya sudah ada. Dan bahkan dulu minggu yang saya ceritakan bahwa ada yang mengatakan Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Adam, ada yang mengatakan para malaikat. Gitu kan. Kemudian ketika Ibrahim datang dari Babilonia mana? Irak ya Pak, Irak ke arah selatan ke Hijaz itu. Kemudian Allah Ta'ala merintahkan beliau untuk meninggikan Ka'bah, membangun kembali maksudnya, runtuh dibangun kembali. Nah ketika membangun kembali itulah kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail
berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah amal kami ketika membangun Ka'bah ini, dan Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang berpasrah diri pada Engkau, dan jadikanlah anak cucu kami menjadi kelompok atau golongan yang berpasrah kepada Engkau. Selain berdoa untuk menerima amalnya membangun kembali Ka'bah, beliau juga berdoa untuk menjadikan beliau dan Ismail, ya kan, dan kemudian menjadikan anak cucunya menjadi kelompok atau golongan yang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ajarilah kami syariat-syariat yang bisa untuk beribadah, dan terimalah tobat kami, sungguhnya Engkau adalah Maha penerima tobat dan Maha belas kasihan atau mempunyai sifat rahmat. Kembali ke sini, Pak. Jadi Ka'bah setelah ditinggalkan Nabi Ibrahim ribuan tahun dilanjutkan Nabi Muhammad, dan pernah kemudian Ka'bah itu kena banjir. Kena banjir sampai kemudian rusak. Itu kira-kira usia Nabi 35 tahun. Nah, kemudian orang-orang suku Arab itu kan setelah dibangun kembali ramai berebut untuk meletakkan batu Hajar Aswad. Jadi kan bisa membaca kitab tarikh kecil Pak Khulasatul Yatim, atau yang gede ya Al-Bidayah wa Nihayah. Itu kan sering bertengkar kan antar suku, karena di Arab itu zaman itu kalau persaingan antar suku. Setelah mereka bersaing sama suku, kemudian sepakati siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram, itulah orang yang pertama boleh meletakkan Hajar Aswad. Kemudian setelah jadi, ternyata Nabi Muhammad lah orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram saat itu. Kemudian setelah itu, apakah Nabi kemudian egois meletakkan Hajar Aswad dengan diri sendiri? Tidak. Lalu disepakati Nabi menyampaikan supaya sama-sama kepala suku itu merasa memiliki dan kemudian merasa berkontribusi, maka Hajar Aswad diletakkan di atas kain, diangkat bareng-bareng, kemudian diletakkan bersama-sama. Itulah perilaku atau akhlak Nabi di dalam memecahkan satu masalah besar yang menjadi masalah perebutan kekuasaan atau pengaruh di pembangunan kembali Ka'bah pada tahun berapa? Ya kira-kira 5 tahun sebelum kenabian. Saat itulah kemudian Nabi Muhammad digelari Al-Amin, sangat terpercaya. Jadi apa-apa yang diomongkan Nabi tidak pernah kemudian dirasa bohong, mesti benar. Ya, saat itulah Muhammad dikenal di mana-mana di suku Arab sebagai Al-Amin. Terus kemudian 5 tahun kemudian Nabi baru mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira itu, usia 40 tahun. Itulah sekelas cerita Baitullah. Tapi jangan dikira kemudian Baitullah itu seperti sekarang, enggak. Berubah-ubah Pak, dalam pengertian bangunan ada Hijr Ismail itu dulunya zaman sebelum banjir itu sampai Hijr bangunan. Begitu dananya habis kan, enggak dapat dana, akhirnya dipisahkan. Ya Hijr Ismail itu dipisahkan. Jadi awal pertama kali gandeng itu awal. Di jalannya isinya apa? Isinya macam-macam Pak di dalam Ka'bah itu. Ada hadiah teko, ada macam-macam. Ada gambar juga dan sebagainya. Hadiah raja-raja sebelumnya, ya kan? Dan hadiah raja sebelumnya. Dan jarang orang masuk ke situ. Yang pernah masuk presiden kita cuma 2. Pak Harto sama Pak Jokowi. Meskipun sekarang banyak dihujat orang, tapi pernah masuk ke situ. Yang pernah masuk ke dalam Ka'bah itu. Ya atasan itu atas izin dari pemerintah Arab Saudi. Nah, sholatnya gimana kalau dalam Ka'bah? Nah, di dalam Ka'bah itulah sama sholat senangnya Dewi boleh. Yang penting tidak menghadap ke atas. Ya. Di dalam Ka'bah loh ya Pak. Ke timur, ke utara, pokoknya madep dinding boleh. Ada juga dulu ada salah seorang sahabat. Satu-satunya orang yang lahir di dalam Ka'bah. Namanya Al-Hakim. Itu sahabat Nabi. Itu Al-Hakim itu anak orang kaya. Kemudian bapaknya itu kan karang sangat kaya. Nah kalau datang ke Ka'bah itu dia mau masuk, istri diajak. Begitu diajak masuk, istri melahirkan dalam Ka'bah.
Nah kemudian setelah lahir, Hakim ini anak cerdas. Cerdas banget. Gitu. Tapi masuk Islam agak belakangan dia. Setelah kemudian masuk Islam, dia ya pintar banyak menceritakan beberapa hadis itu kan. Dulu seringnya minta Nabi, ya minta sesuatu lah. Terus Nabi sampai begini, Hakim, kamu kan sudah minta 3 kali. Saat itu dia bersumpah, demi Allah setelah saya minta Nabi ini, saya tidak akan pernah minta kepada siapapun. Sampai zaman Umar bin Khattab itu kan, Islam itu kan sangat-sangat apa ya, kekuasaan meluas dan uangnya banyak. Bahkan zaman Umar bin Khattab pernah ada anak di dalam perut ibu itu sudah diberikan insentif. Jadi bukan hanya Bahrain loh Pak. Zaman dulu sudah ada Umar pernah melakukan itu. Tapi Umar pernah mengalami pacaklik juga. Jadi anak-anak di dalam perut itu sudah diberikan insentif. Kalau kita kan juga sama loh. Di dalam perut diberi insentif, tapi utang maksudnya. Utang kita terlalu banyak. Tapi zaman itu pernah. Nah Hakim itu zaman Umar dikasih tidak mau. Apalagi zakat, sedekah aja tidak mau karena sudah bersumpah. Itulah salah satu tokoh sahabat namanya Hakim pernah lahir di dalam Ka'bah. Jadi ada kasus seperti itu. Kembali ke sini. Ketika Ka'bah sudah dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kemudian Nabi Ibrahim pun masih berdoa lagi, ya Allah jadikanlah kami berdua itu orang-orang yang berbesar di benak Engkau dan jadikan anak-anak cucu kami sebagai kelompok golongan yang bisa berpasrah kepada Engkau. Kata saya, orang-orang yang sering beribadah seperti kita itu mesti ada urutannya dengan mbah-mbah kita yang juga dulu sudah sering beribadah. Kata saya tapi ya, jadi misalkan jalan senang datang masjid, itu kalau diurut terus mungkin di antara mbah-mbah kita ada yang senang kepada kiai, ada yang senang kepada agama. Jadi tidak dadak katanya begitu. Tidak dadak terus kemudian anak yang macam tidak jelas kemudian terus enggak. Tapi itu kan katanya, itu bukan hadis. Bisa jadi anak yang kurang ajar jadi malu ya banyak juga sebetulnya. Bisa jadi anaknya kiai yang kurang ajar juga banyak. Gitu. Kemudian Nabi Ibrahim masih minta lagi wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kemudian Nabi Ibrahim memohon supaya diajarkan tentang syariat bagaimana beribadah dan bagaimana haji. Jadi arina di sini maksudnya alimna, bukan menunjukkan, bukan. Kata aro itu atau roa itu kan menunjukkan atau memperlihatkan. Tapi maksudnya adalah supaya diajarkan tentang syariat yang dikenakan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Jadi perlu difahami bahwa syariat para nabi itu berbeda-beda. Tetapi kalau risalah akidah sama. Kalau akidah sama Pak. Akidah itu sama. Tauhid. Itu tidak ada tawar menawar itu. Tetapi kalau syarat ibadah itu bisa berbeda-beda caranya. Misalkan sholatnya Nabi Ibrahim apakah sama dengan kita dengan apa itu 4 rakaat zuhur, kemudian 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya, 2 rakaat subuh, 4 rakaat asar? Enggak. Apakah berdiri, duduk, rukuk? Enggak juga. Berbeda. Nah itulah Allah memberikan keterbedaan antar para rasul berbeda dengan syariatnya. Tapi kalau risalah tauhid sama. Yang kedua, sama-sama syarat berbeda, tapi ada 3 hal yang diwajibkan. Pertama adalah sholat. Itu mesti ada, Pak. Sholatnya, soal teknis tidak tahu kan, urusan masing-masing kan terserah Allah. Tapi ada kewajiban sholat. Yang kedua ada kewajiban puasa. Setiap para nabi mesti punya kewajiban puasa. Ya, coba aja kita puasa. Kita itu kan puasa 1 bulan penuh. Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak. Kan beda kan? Yang lain juga mungkin berbeda gitu kan. Apakah puasa dari subuh sampai malam atau gimana? Beda juga. Dan dulu saya sudah pernah ceritakan ya tentang masalah cara puasa kita. Itu kan puasa kita kan tidak kemudian seperti sekarang ini awalnya. Awalnya itu kita hanya dikasih waktu 2 jam Pak untuk bisa berbuka. Jadi kalau sudah jam 12 malam tidak boleh apa-apa. Tidur sama istri tidak boleh, makan tidak boleh, minum tidak boleh sampai jam 10 malam baru boleh. Ya, gara-gara ada sahabat kemudian pingsan. Karena apa? Pekerjaannya susah. Pekerjaannya itu menyirami kurma kan panas toh Pak. Ya, seperti kita lah tukang becak gitu kan. Panas itu kan. Dan dia baru mendapatkan makanan dibawa pulang ke istrinya jam 10 malam. Sampai ke rumah tanya sama istrinya, "Di ada makanan enggak untuk berbuka kita?"
sebentar, sebentar mas nggih gitu kan. Istri baru mencari keluar, mungkin mencari belanja atau apa. Sampai keturun. Akhirnya karena kelaparan ketiduran. Lah ketiduran bangun lagi setelah jam 12 malam. Kan enggak boleh makan lagi. Akhirnya puasa sampai 3 hari. Kemudian sampai pingsan. Dilaporkan kepada kanjeng Nabi. Terus setelah itu Nabi mendapatkan wahyu bahwa puasa itu mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Setelah itu malam free, mau makan, mau minum, mau tidur sama bisa kesel itu Pak Ismail. Ya, apalagi diminumi apa tuh Pak? Fruit honey kata Pak Dodi. Walah beda lagi itu. Nah, itulah sebetulnya puasa itu setiap para nabi berbeda. Dan di Islam kemudian setelah ada ayat Al-Qur'an juz 2 itu menyampaikan bahwa puasa mulai baik terbitnya fajar sampai kemudian tenggelam matahari sampai sekarang kita lakukan seperti itu. Dan itu pun hanya dikumpulkan dalam waktu 1 bulan di bulan Ramadan. Yang selanjutnya adalah zakat. Zakat saya tidak tahu ukurannya zaman dulu, Pak. Sebelum zaman Nabi Muhammad, apakah zakat adalah kemudian pakai nisab seperti kita? Saya belum tahu, mungkin ngaji saya kurang banyak. Tapi saya kira mesti ada ukurannya, tidak kemudian sembarang. Dan di dalamnya ditambah lagi toh, selain zakat mal ada zakat fitrah. Nah, pertanyaan kita, apakah Rasul para terdahulu ada zakat fitrah? Saya kira tidak ada. Karena zakat fitrah kan diberikan kepada pas bulan Ramadan. Saya belum tahu dasarnya ya. Kalau tahu nanti insya Allah saya kasih tahu. Ya perlu bocor lagi atau perlu tanya yang lebih sepuh gitu aja. Kemudian watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah terimalah tobat kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha penerima tobat dan Maha kasih sayang. Kalau kita mau jujur, para nabi itu kan sudah maksum toh Pak. Kenapa harus tobat? Ini maksudnya mengajari kita supaya kita rendah diri di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan manusia. Rendah diri dalam di hadapan Allah artinya apa? Selalu kita itu kalau setiap waktu harus baca istighfar. Maka dari itu biasakanlah baca istighfar sehari minimal 100 kali lah. Jangan cuma 5 kali ya. Jangan cuma apalagi misalnya baru sholat gak istighfar itu kan ya lucu menurut saya. Kan ada saya pernah dengar itu ya di YouTube ada juga. Ngapain Nabi tidak pernah melaksanakan setelah sholat maktubah itu berdoa kali. Istighfar. Loh, saya sampaikan begini, tidak setiap sunnah Nabi itu harus dilakukan, tapi diingat sunnah Nabi kan ada 3 toh. Pertama apa yang dikatakan oleh Rasul, kedua apa yang dilakukan dipraktekkan, yang ketiga adalah apa yang didiamkan Nabi. Itu sunnah. Nabi memang tidak pernah mempraktekkan ya bersolat ngedungo ya. Tapi Nabi pernah menyampaikan di dalam apa sunnah kauliyahnya bahwa doa yang paling makbul adalah doa di tengah malam dan setelah sholat maktubah gitu Pak. Jadi jangan mudah terpengaruh oleh kelompok itu begitu loh, apa sih kok aneh man gitu. Ya gitu-gitu tapi ya kemudian ya dibandingkan. Gitu. Jadi kalau orang awam kan ngomong mentah-mentah gitu ya, potong-potong. Jadi saya tunjukkan misalnya tadi itu, kenapa bersotok nunggu? Loh, Nabi kan tidak pernah. Loh, sunnah tidak hanya yang dipraktekkan, tapi dikatakan juga sunnah Nabi. Di antara kata kembali ke sini. Jadi kenapa misalkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail jelas-jelas mereka itu maksum kok harus mengatakan tobat. Itu mengajari kita supaya kita selalu bertobat dan kemudian selalu baca istighfar. Saya kira. Kan Nabi kan maksum toh Pak. Maksum itu apa? Terjaga dari dosa. Tidak pernah dosa, tidak pernah. Oh Nabi sendiri itu baru pertama kali, misalkan Nabi Muhammad. Ketika sedang berdiskusi dengan orang-orang Quraisy, pejabat Quraisy. Tiba-tiba ada pengikutnya, namanya Abdullah bin Maktum, itu kan buta, nyebut, ya Rasulullah, Nabi cowek. Itu Nabi tidak mendengarkan, karena sedang diskusi serius, tiba-tiba ada orang ngomong di pinggir itu kan ya. Nabi nggak cuek, tapi begitu Nabi cuek, langsung ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Begitu. Itu artinya apa? Itu kalau kita melihat hanya melanggar etika tuh Pak, rapatan. Dia yang melanggar justru kan. Misalkan gini, ada pejabat banyak kemudian kita ngarpet ngomong dewi kan dia sopan loh. Kalau coba kan ajar gitu loh. Itu Nabi aja ditegur. Apalagi dosa yang lain nggak mungkin. Ini contoh kecil. Jadi para nabi itu maksum, Pak. Tapi kalau dalam kalangan Syiah, maksum bukan hanya nabi malah. Para imam mereka juga nggak maksum.
Ya mungkin termasuk Ali Khomeini yang sekarang baru didemo oleh masyarakatnya. Ini kan kuaco di Timur Tengah. Arab mulai tukaran ya dengan Yaman. Kemudian Iran mulai dibesar-besaran. Amerika yang kipas-kipas. Apalagi berani menangkap Maduro itu kan. Itu kan bisa jadi mungkin suatu kali bisa menangkap presiden juga kalau dia kurang ajar. Tapi tak pikir-pikir apa wani gitu. Nangkap mengerti Venezuela itu kayak ditangkap. Kan rapat wajar masuk akal menurut saya. Nah, sekarang kan ya yang namanya penjajahan gaya baru macam-macam. Kalau zaman dulu mungkin ya fisik dan sebagainya. Sekarang macam-macam. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika. Ya Allah, Nabi Ibrahim masih berdoa lagi. Utuslah di antara anak cucu kami seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Engkau ya Allah. Wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa zakihim innaka antal azizul hakim. Dan kemudian ini doanya beda ya Pak ya. Sebentar. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, utuslah di antara anak cucu kami menjadi seorang rasul yang bisa membacakan ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kitab-kitab Engkau dan kemudian mengajarkan hukum-hukum di dalam kitab tadi. Nah, doa Nabi Ibrahim dikabulkan. Nabi Ibrahim kan anak cucunya semuanya kan banyak jadi rasul dan nabi. Dari klan Ishak ya kan, Nabi Ishak itu maksudnya. Lahir banyak nabi di antara Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Zakaria, Isa dan lain sebagainya banyak. Bukan hanya sekedar yang rasul, yang nabi juga cukup banyak seperti Nabi Sam'un dan lain sebagainya gitu. Atau dengan Nabi Samson biasanya. Kemudian dari klan Ismail memang tidak diceritakan nabi-nabi setelah Ismail kecuali sampai Muhammad. Itu kan ribuan tahun, jaraknya panjang. Hampir 4.500 tahunan kira-kira. Nah, kemudian yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmah, yang bisa mengajarkan ayat-ayat Engkau, maksudnya Al-Qur'an ini. Dan kemudian mengajarkan hikmah. Hikmah tadi yang saya maksud adalah sunnah Nabi. Jadi apa yang dikatakan Nabi, yang dilakukan oleh Nabi, kemudian Nabi mendiamkan suatu kasus, itu dianggap sebagai hikmah. Hikmah itu artinya ya sunnah Nabi itu maksudnya. Wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Dan kemudian mereka dan ya Allah dan yang mensucikan ya kan, yang mensucikan Engkau ya kan. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau adalah maha kuat atau pemenang, al hakim dan maha bijaksana. Artinya apa bijaksana? Menciptakan segala sesuatu itu atas banyak pertimbangan. Misalkan kenapa Allah harus menciptakan babi? Kan pertanyaan gitu kan. Apa manfaat babi? Kemudian Allah kenapa harus menciptakan nyamuk? Apa manfaat nyamuk? Ya diteliti sendiri toh. Itu kan bagian rantai makanan di alam ini kan gitu. Jadi kadang-kadang orang bertanya angel-angel. Gitu loh. Kalau babi diharamkan, kenapa Tuhan menciptakan babi? Tetapi itu ada manfaatnya sebagai mata rantai perjalanan proses alam. Semuanya ada harus. Jadi jangan dikira kemudian tidak ada, semua ada. Nyamuk misalkan, atau lebih kecil lagi lemut, atau lebih besar lagi misalkan dinosaurus, ini semuanya ada. Atau lebih besar lagi seperti apa contohnya misalkan paus megalodon itu kan gedenya kan nggak terlalu besar sekali dan lain sebagainya. Semua ada hikmahnya. Wa may yarghabu am millati Ibrahim illa man safiya nafsah wa laqad istafayna fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Barang siapa yang tidak menyukai tentang agama Nabi Ibrahim. Jadi gini, kata yargobu itu kalau setelah kata yargobu, kata rogiba kok itu artinya sengit, Pak. Ya kan? Seperti waman rohibaan sunnati falaysa minni, kan Nabi mengatakan gini, barang siapa yang tidak suka pada sunnah saya, ya kan, maka bukan kelompok saya. Ayat ini mengatakan wa may yarghabu amilati, kata rohibah artinya kan senang toh, tapi kalau setelah kata rohibah kata itu artinya senang, apa itu sengit, maksudnya tidak suka.
Barang siapa yang tidak suka kepada agama Nabi Ibrahim, ya kecuali orang-orang yang tidak tahu bahwa dia itu adalah punya kewajiban, illa man nafsa, kecuali orang-orang yang tidak tahu tentang dirinya dia punya kewajiban untuk menyembah kepada Allah dan kemudian selalu berbuat onar. Wa laqad istafahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Sesungguhnya kami Allah telah memilih Nabi Ibrahim di dunia ini sebagai rasul dan sebagai khalil. Khalil itu apa? Kekasih gitu ya. Maka dia kan diberikan gelar Khalilullah gitu kan. Kekasih Allah. Yang namanya kekasih, awalnya diminta aja dikasih apa? Seperti kita loh, kalau misalkan senang sama istri, sama anak, apa yang diminta kan dikasih. Sama. Rasul sekali dungo masih dikasih. Bahkan kadang-kadang tidak dungo saja di apa itu diojo-ojo untuk berdoa. Seperti Nabi Muhammad. Ketika beliau itu apa itu dakwah ke Taif. Taif itu dari Mekah ke arah mana ya? Tenggara apa ya? Atau selatan, saya lupa. Karena beliau itu dakwah di Mekah tidak digubris oleh orang-orang Quraisy, maka pindah ke Taif. Mungkin teman-teman yang umroh lah sering ke Taif juga. Nah di Taif itu kemudian Rasul dilempari batu kepada anak-anak kecil malah. Jadi yang dulu mbah-mbahnya itu lempari seperti orang gila begitu kan. Sampai berdarah-darah. Datanglah Jibril. Hai Muhammad, gimana kalau mereka tak gusur sekalian? Nabi hanya mengatakan, ya kan, biarkan saja, jangan digusur, jangan dibuat erupsi apa itu gunung itu gitu supaya mereka tidak jatuh bangun. Tapi siapa tahu mereka itu anak cucu nanti akan menjadi seorang yang muslim. Itu Nabi. Ini tidak perlu ada cocok. Oh jangankan Nabi, orang biasa saja, seperti orang yang punya karomah atau maula. Kadang-kadang gitu. Saya punya dosen yang namanya Pak Mardio. Mardio itu orang Blitar, bahasa Arabnya bagus, Pak. Kalau nulis masih bagus. Orangnya cool. Dan saya punya kesan yang lucu. Khotib itu Pak, itu lucu Pak. Aku tidak bisa mengerti. Baru kali itu saya menyaksikan seorang khotib Jumatan. Itu pasti ketawa. Padahal tidak boleh sebetulnya, tapi tidak tahu. Dia kan ngomong biasa sebetulnya. Tapi cuma pada ketawa di kampus satu situ. Catatan hidup saya itu begitu. Saya jadi masa itu. Ini khotib kok lucu ya. Musuh ketawa kabeh, tidak ada orang tiru. Tetapi kalau saya jadi khotib di sini kan enggak ngantuk kabeh. Karena mungkin saya tidak bisa bikin orang apa itu semangat mendengarkan. Loh, kalau kita mau survei jujur aja, pas Jumatan itu sama survei, orang banyak yang ngantuk dibanding yang mendengarkan. Terlepas dari yang namanya setan mengganggu, tetapi mungkin ya saya juga kadang ngantuk juga. Misalkan bahasan khotib, kadang ceplok gitu ya. Ya nggak sengaja toh Pak. Ya. Tapi mungkin situasinya perlu dirubah atau bagaimana? Apakah model khotibnya itu orator, agitator seperti Pak Karno bagaimana supaya menjadi apa itu merasa senang gitu atau bagaimana itu perlu dirubah. Tapi rata-rata memang perlu kita survei. Dulu teman saya pernah mensurvei ya, hampir 85% ya malah. Para pendengar khotbah Jumat itu ngantuk. Nah, dia dimari banyak orang. Ini zaman siapa? Zaman Arswendo atau dulu ketika membuat survei itu loh. Nabi Muhammad nomor loro nomor sisi Pak Harto itu kan survei. Nah, dia juga mengusurvei itu. Itu diamuk kiai di Semarang, Pak. Gara-gara mengatakan para jamaah masjid apa itu Jumatan itu 85% ngantuk. Tapi kenyataannya juga kira-kira begitu. Walaqad istafainahu fid dunya wa finnahu fil akhirati laminas sholihin. Jadi saya tadi cerita Pak Mardio supaya Pak Mardio itu tadi gini, saya mau cerita begini. Beliau itu suatu kali naik mobil dari Banyuwangi ke Jatingaleh turun gitu. Disupiri oleh supir kampus. Itu dia tiba-tiba diselip motor. Dia kaget, motor habis ketabrak. Terus dia ngomong begini, Masya Allah, bocah kok ugal-ugalan tiba piye ya. Ngono tok lho Pak, jatuh langsung. Tersungkur ke rumah sakit. Dia tuh nyesel. Nah, kalau kita enggak, rasain lu, gitu kan. Itu Pak Martio malah tobat deh, istighfar. Sedih. Kenapa? Karena berdoa jelek kepada orang lain. Nggak sengaja loh. Tapi kalau kita kan enggak. Nah, begitu ada orang ugal-ugalan mati motor tiba karepku, kita malah tambah miso. Termasuk juga saya. Naik motor itu naik mobil dari sini. Tiba-tiba ada tuamu, buan sebelum ada
apa speed bump itu loh. Itu kaget saya itu. Sampai anak saya terus tak tututi ke anu satpam itu. Pak sinten Pak niku wau. Kamu Pak, Masya Allah. Nak wong kene tak pandang ngomong ya mesti gitu. Lah ini kan ya ora bener toh Pak. Menurut Pak Mardiono tidak berdosa. Ngomong gitu itu. Tapi kalau saya kan enggak dong. Saya itu orang awam Mas. Itu saya hanya cerita salah satu guru saya yang aneh yang lucu. Namanya Pak Mardiono dikenal banyak orang-orangnya lucu. Jadi apa itu wakil rektor 2, yo pasti lucu, lucu terus. Kalau mengajar itu tidak ada orang yang tidur Pak. Berjam-jam uyu terus ada yang tidak. Orang aneh itu. Misalkan gini, al-babus sadis kan bahasa Arab. Kalau kita artikan bab yang kelima gitu. Babu memang sadis, dia seperti itu. Ya seperti kalau di sini seperti Pak S. Wahyudi gitu loh. Buat bahasa di pinggirkan, bahasa-bahasa kan. Tapi lucu orangnya. Kembali ke sini. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim di akhirat nanti termasuk golongan orang-orang yang tinggi derajatnya. Solih maksud tinggi derajatnya, bukan soleh di dunia bukan. Jadi memang dijanjikan oleh Allah kan para rasul, para nabi di akhirat nanti mendapatkan situasi atau tempat yang paling tinggi. Nah di sana itu banyak Pak, nanti di tingkat-tingkat. Ada namanya surga yang paling tinggi apa? Al-Firdaus itu kan ada Adn, ada Naim dan lain sebagainya. Nah tergantung kita, nanti kita juga sama gitu kan. Berbeda-beda tempatnya, meskipun kadang-kadang amalnya podo, tapi beda. Karena apa? Tingkat ikhlasnya berbeda-beda. Ada yang sangat khas ikhlas, ada yang kemudian ikhlasnya separuh, ada yang kemudian hanya pantas-pantas kan beda. Tapi kita berharap nanti kan mungkin ada ya, apa itu yang masuk surga lebih dulu ya temannya ditanyakan pada Allah. Ya Allah teman saya nggak ada di sini sama Pak Joko di surga lebih dulu gitu kan. Ya panggil teman saya Pak Motohar di anu Gusti kan nggak ada di neraka ya sudah dimaafkan dari ke situ. Besok begitu Pak, kira begitu. Jadi kalau kita di dunia ini kumpul pada siapapun di akhir pun sama dikumpulkan. Karena bayuh syarul mar'u ma'aman ahabbahu gitu kan. Orang nanti di akhirat digiring oleh Allah dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kalau kita senang lu namanya mungkin dikumpul lu namanya gitu kan. Kan gitu. Nah, jadi kan senang Pak Dedi, senang Pak Joni Adi dan kawan-kawan, senang Pak Joko. Insya Allah ketemu Pak Joko lagi di sana. Kan gitu. Kan sama toh Pak. Orang itu akan kumpul pada teman yang menjadi cimestrinya gitu kan. Nah, sama toh, misalkan sama datang ke tempat perhilatan, masih sama dekat pada orang yang paling agak dekat secara psikologis. Sama, dia akan juga sama. Saya kira sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.